مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kula tambahi maknane setunggal ayat mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Surat Al-Isra ayat 97. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, waman itu wawunya apa enggak? Enggak ada ya? Ada. Waman gitu ya. Waman yahdillahu. Nggih wonten nggih. Waman yahdillahu. Waman lan utawi sapa wong. Waman lan utawi sapa wong iku yahdi nuduhake ing man. Yahdi nuduhake ing man sapa Allah Gusti Allah, bahwa mongko utawi man iku al-muhtadi wong kang oleh pituduh wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min duni. Paman lan utawi sapa wong iku yudlil nasarake sapa Allah ing man falan tajida mongko ora bakal nemu sapa sira lahum kedue man yudlil awas marje lahum kedue man yudlil auliya'a ing pira-pira kekasih yahdunahum kang nuduhake sapa auliya ing man yudlil min dunihi hale saking sakliyane Allah wa nahsyuruhum lan bakal ngiring sapa ingsun Allah ing mayyudlil yaumal kiamat ing dalam dina kiamat masyina hale kang padha lumaku sapa mayyudlil masyina hale padha mlaku sapa mayyudlil ala wujuhihim ing atase pira-pira wajahe man yudlil umyan hale padha wuta wa bukman lan hale padha bisu wa summan lan hale padha tuli ma'wahum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira. Ma'wahum utawi panggonane may yudlil iku jahannamu neraka jahannam kullama khabat ing dalam kapan-kapan anteng sakanat ing dalam kapan-kapan anteng apa jahannam sakana tegese anteng apa lahabuha murupe jahannam zidnahum mongko nambah sapa ingsun ing mayyudlil sa'iron ing mulat-mulat ai talahuban
ai talahuban tegese ing mulat-mulat, ai talahuban tegese ing mulat-mulat, wastialan lan murupe. Pun sak menten mawon diet. Kemarin yang belum diterangkan kalau wingi tasik membahas mengenai orang-orang kafir yang protes dumateng Kanjeng Nabi, yang mulai meragukan status kerasulannya baginda Nabi berupa ayat aba'atsallahu basyarar rasulah. Apakah Allah Ta'ala itu mengutus seorang manusia menjadi seorang rasul? Kaya mungkin sing dijadikan rasul itu merupakan seorang manusia. Pun itu protes atau istilahnya ya sebenarnya bukan protes, itu memang bentuk daripada ingkarnya mereka orang-orang kafir kepada baginda Nabi. Setelah mereka ingkar terhadap Al-Quran, namun mereka tidak bisa istilahnya terkalahkan dengan segala hujah yang ada dalam Al-Quran, pindah lagi ke hal yang lainnya. Akhirnya sekarang kita bahas bahwa mereka itu mengingkari kerasulannya Kanjeng Nabi dari segi nopo, bahwa dalam anggapan yang mereka lontarkan, istilahnya syubhat yang mereka lontarkan, sebuah keambiguan yang mereka lontarkan adalah aba'atsallahu basyarar rasulah. Apakah Allah Ta'ala itu mengutus seorang manusia menjadi seorang rasul? Itu merupakan sebuah syubhat atau sebuah keambiguan yang mereka lemparkan kepada orang-orang agar mereka orang-orang juga ikut ragu terhadap kerasulan baginda Nabi. Bon, makanya kemarin juga sampun dibahas nggih. Kemarin juga sampun dibahas sedikit, ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa yang namanya kita itu seorang manusia gak mungkin langsung menerima risalah langsung daripada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu memiliki kekuatan yang mutlak yang tidak bisa untuk langsung kita menerima risalah langsung dari Allah. Perlu adanya beberapa perantara. Mulai dari kita perantaranya adalah para nabi, Kanjeng Nabi yo gak iso langsung dugi Allah Ta'ala langsung, boten mampu. Tapi caranya ya napa? Yaitu melalui malaikat Jibril. Baru malaikat Jibril menerima dari Allah Ta'ala. Diibaratkan kemarin seperti halnya saluran listrik, yang mana saluran listrik itu dayanya sangat kuat. Tidak mungkin yang namanya lampu itu ketika ingin mendapatkan yang namanya energi listrik itu langsung ambilkan dari daya listrik, kabel listrik yang sangat tinggi. Tapi perlu dulu yang namanya seleksi dengan yang namanya saklar. Bon, maka juga sama dalam hal ini. Bahkan didawuhaken ngeten, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad kecuali beberapa orang-orang laki-laki yang telah kami beri wahyu kepada mereka. Jadi memang kalau mereka ini namanya orang-orang kafir, istilahnya meragukan terhadap Kanjeng Nabi dan menyebarluaskan keraguan ini kepada halayak umum, maka ini bukanlah sebuah permasalahan yang inti yang signifikan. Karena itu sudah terjawab, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Sebelum kamu Muhammad, aku tidak pernah mengutus kecuali beberapa orang laki-laki. Orang laki-laki semuanya manusia dan laki-laki. Itu gak ada ceritanya sebelum kamu itu yang dijadikan rasul adalah seorang malaikat. Jadi dari ayat ini bahwa yang namanya nabi itu harus laki-laki. Pun secara garis besarnya ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, melakno kan seterusnya mereka itu kan selalu mengolok-olokkan terus mereka dalam ayat lain seperti yang didawuhkan oleh Allah Ta'ala, faqalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaram mislana. Ya, ucapan mereka itu ngomong nang Kanjeng Nabi, Muhammad, ya, tidaklah aku melihat engkau kecuali hanya seorang manusia biasa yang seperti kita semua. Jadi ini orang-orang kafir.
Bahkan mereka dengan tegasnya ngomong wala in ata'tum basyaram mislakum innakum idzal la khasirun. Andaikan kalian semua wahai para manusia justru kalian semua itu taat, kalian itu nurut kepada seorang manusia rupanya Muhammad ini yang sama seperti kalian semua, niscaya kalian semua itu termasuk daripada golongannya orang-orang yang rugi. Ini ucapan-ucapannya orang-orang kafir ingin bagaimana caranya para manusia itu meragukan terhadap kerasulannya baginda Nabi. Sampai-sampai ngomong seperti itu, menuduh baginda Nabi itu seorang manusia yang sama seperti halnya kita. Kemudian juga menuduh bahwa kalau kalian itu taat nurut kepada seorang manusia yang seperti kalian itu justru kalian akan menjadi rugi. Pun makanya dijawab sama Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah aku mengutus sebelum dirimu wahai Muhammad kecuali kepada orang-orang laki-laki yang telah aku beri wahyu kepadanya. Kebiyen sakgurunge awakmu Muhammad sing tak dadekno utusan iku manusia dari golongan laki-laki. Ora enek ceritane rasul iku sing tak dadekno teko golongan malaikat iku ora enek. Pun ailaisu malaikatan, yakni tidak ada yang aku jadikan sebagai rasul itu dari golongan malaikat. Ora enek Pak sing ceritane tak dadekno golongan malaikat iku ora enek. La budda ayyakunu rijalan liyatimma alliqa'u bainakum ninggalkan. Lapo kok sing jenenge rasul iku justru tidak seperti yang mereka dakwakan. Mereka selalu mendakwakan bahwa yang namanya rasul itu harus malaikat. Tapi Allah Ta'ala ngendika justru yang namanya rasul dari sebelum kamu Muhammad itu pasti manusia dan laki-laki. Harus laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Liyatim alliqa'u bainakum. Karena kalau laki-laki itu akan sempurna di dalam mengadakan yang namanya sebuah perkumpulan dengan kaumnya. Wa illa falau ja'a ar-rasulu malakan kama taqulu hal satarawna hadzal malak. Tengriki tinggikan. Pertama, kalau kalian terus mengatakan bahwa yang namanya seorang utusan itu harus malaikat, pertanyaannya satu. Kalau toh benar-benar Allah Ta'ala mengutus yang namanya rasul, utusan itu golongan para malaikat, apakah kalian semua bisa melihat terhadap malaikat? Kowe iso delok kepada yang namanya malaikat. Padahal yang namanya malaikat adalah jismun nuroniyun, merupakan sebuah jisim yang sebangsa cahaya. Kowe ora bakal iso, aneh we. Ya, malah sangat bahaya kalau justru yang jadi utusan itu malah sinten malaikat. Apa awakmu iso ndelok nang malaikat? Tentu tidak bisa. Itu satu. Kemudian yang nomor dua, kenapa kok harus laki-laki? Qalu la huwa mustatirun anna. Pasti mereka menjawab kalau yang namanya sinten, kalau yang namanya utusannya itu berupa malaikat, pasti mereka justru menjawab ya tidak bisa. Karena yang namanya malaikat itu mustatir, istitar, tersembunyi daripada kita semua. Lakinnahu yarana, tetapi mereka bisa melihat terhadap kita. Hal lakin tablighur risalah la yakum ala mujarradir ru'yah. Ya. Jadi dengan iki akan orai sapa malaikat itu menyampaikan risalah hanya dengan malaikat melihat terhadap kita, tapi kita tidak melihat terhadap malaikat, itu enggak bisa. Fatablihul risalah, niki garis bawahnya niki. Fatablihur risalah yahtaju ila mukhalatatin wa mukhatabatin. Maka yang namanya menyampaikan terhadap risalahnya Allah Ta'ala itu butuh terhadap yang namanya mukhalatah, bercampur baur, wa mukhatabah, berdiskusi. Jadi ora iso sing jenenge menyampaikan risalah iku gur mek sing penting malaikat ndelok nang awak dhewe iso ndelok malaikat ben saged. Tapi harus napa? Kudu ana sing jenenge mukhalatah wa mukhatabah. Harus ada yang namanya bercampur baur dan berdiskusi agar yang namanya risalah ini tersampaikan secara sempurna.
Wa huna la budda ayyatasawwara lakum al malaku fi surati rajulin liyu'addiya muhimmatul balah anillahu hakadha na'udzu min haitsu bada'na li'anna at-tabi'atu allati la yumkinu li ahadin al khuruj. Pun lidzalika yaqul subhanahu walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Niki lho. Terus Kanjeng Nabi Allah Ta'ala ngendika sampai teng surat Al-An'am ayat 9, dan andaikan aku menjadikan seorang utusan itu merupakan malaikat, niscaya akan aku jadikan malaikat itu dalam keadaan menjadi berubah menjadi orang laki-laki, dan akan aku pakaikan kepada dia sebuah pakaian yang dipakai pada umumnya para laki-laki. Oleh karena itu la da'iya litamahhub wal inad wa musadamatil fitratil lati khalaqallah wat tabi'atil lati irtadaha li khalqi. Istilahnya intinya adalah nggak perlu yang namanya menentang seperti halnya orang-orang kafir seperti itu, nggak perlu. Bon, sekarang kita lanjut ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 95. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasulah. Ucapkan wahai Muhammad, teng kitab tafsir Jalalain riyen teng riku dingatakan qul lahum, ucapkan kepada mereka wahai Muhammad. Ucapkan apa? Law kana fil ardi badalal bashari malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasulah. Andaikan di muka bumi ini sebagai pengganti para manusia, yang menjadi penduduk muka bumi ini adalah para malaikat yang berjalan secara tenang, niscaya kami pun akan menurunkan kepada para malaikat yang menjadi penghuninya bumi itu tadi, menurunkan dari langit, menurunkan satu malaikat yang menjadi utusan, yang menjadi rasul. Gampang ngomong, umpama yang ada di muka bumi ini bukanlah dari golongan sinten para manusia, tapi muka bumi ini dihuni oleh golongan malaikat. Niscaya Allah Ta'ala akan menurunkan dari langit untuk para malaikat yang berada di muka bumi ini. Andaikan, maka yang Allah Ta'ala turunkan sebagai rasul pun itu juga seorang malaikat. Napa kok ngoten? Idz la yursalu ila qaumin rasulun illa min jinsihim. Karena tidak akan dijadikan sebuah rasul, seorang utusan kepada sebuah kaum kecuali seorang rasul yang satu jenis dengan mereka. Lek menungso ya rasule utusannya Allah Ta'ala ya golongan menungso. Umpama nang muka bumi ini ku isine malaikat, ya Allah Ta'ala kok yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai rasul juga golongan malaikat. Perlu yang namanya satu jenis. Kenapa kok seperti itu? Liyumkinahum mukhatabatuhu wal fahmu anhu. Karena supaya mungkin bagi segolongan kaum tersebut untuk berdiskusi dengan seorang rasul itu dan bisa memahami daripada rasul tersebut. Menungso yang ada di muka bumi ini adalah para manusia, maka agar risalah ini tersampaikan dengan baik, caranya bagaimana? Ya satu, agar tersusun yang namanya diskusi yang baik bagaimana? Ya, yang namanya rasul itu harus dari satu jenis, harus dari satu golongan. Menungso ya berarti rasulnya golongan menungso, lek malaikat ya teko golongan malaikat. Tujuannya napa? Agar tersusun, agar terjadi yang namanya sebuah mukhatabah atau sebuah perdiskusian yang baik dan mampu difahami. Risalahnya Allah Ta'ala inilah agar difahami dengan baik. Karena lek ora satu golongan, risalahnya Allah Ta'ala akan sulit untuk tersampaikan dengan baik. Pon niku dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti-nya ngoten. Lah niki wonten tambahan keterangan apik tenan.
Dari dawuhnya Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi niku teng mriki dingendikaken ngeten. Beliau dawuh dan ini ngeten, kul ayrat dan alaihim law annal malaikata yamshuna fil ardi mutmainnina lanazzalna alaihim malakar rasulan likay yakuna min tabi'ati. Ucapkan wahai Muhammad sebagai sebagai jawaban kepada mereka, andaikan ada para malaikat yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tenang, niscaya kami akan menurunkan kepada mereka malaikat yang menjadi utusan, supaya malaikat yang menjadi utusan tersebut itu memiliki watak yang sama dengan kaumnya. Napa fala budda ayyakuna al-muballigh min jinsil muballigh. Maka yang namanya muballigh, orang atau sosok yang menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala, itu harus satu jenis, itu harus satu golongan dengan orang-orang yang akan atau menjadi objek, menjadi sasaran penyampaiannya risalahnya Allah Ta'ala. Wa hadza wadihun fi hadis Jibril at-tawil. Dan ini pernah kejadian ya. Pernah kejadian malaikat Jibril dikatakan tentang hadis yang panjang sekali, yaitu malaikat Jibril hina majaa ila Rasulillah yas'aluhu an ba'di umuriddin li yu'allima as-sahabah. Jadi diceritakan dulu itu ada kejadian bahwa malaikat Jibril itu menyampaikan risalahnya langsung kepada para sahabat. Malaikat Jibril mulangi nang para sahabat. Tapi mulangine iku dengan model pertanyaan, yaitu napa malaikat Jibril tangget dumateng Kanjeng Nabi dengan pertanyaan mal ihsan, mal iman. Kanjeng Nabi, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Maka fayati Jibrilu majlisa Rasulillahi fi surati rajulin min ahlil badiyah. Niki lho, garis bawah ini. Malaikat Jibril mendatangi majelisnya Rasulullah dalam keadaan beliau malaikat Jibril itu dalam bentuk seorang laki-laki min ahlil badiyah, dari golongannya orang-orang pedalaman. Jadi malaikat Jibril tidak sedang dalam posisi aslinya, tapi sudah berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ini lho bentuk. Jadi lek kepingin sing jenenge malaikat itu kepingin istilahnya diutus untuk mengajarkan sebuah risalah kepada para manusia langsung, niscaya malaikat pun akan dirubah bentuk, akan menjadi seorang laki-laki. Ngono lho. Wa bada'an adda muhimmatahu in sarafa duna ayyash'ura bi ahadun. Sakmarine malaikat Jibril itu tadi sudah selesai tugasnya untuk mulangi para sahabat lewat pertanyaan-pertanyaan, tiba-tiba malaikat Jibril yang berubah menjadi seorang laki-laki itu tadi tiba-tiba menghilang tanpa satu orang pun yang tahu, tanpa satu orang pun yang merasa. Bayangnya Pak. Mulane falamma sa'alu an, akhirnya para sahabat semuanya bertanya. Tengku di Kanjeng Nabi, orang yang bertanya niku teng panjenengan. Qala lahum Rasulullah innahu Jibrilu atakum liyu'allimakum umura dinikum. Sesungguhnya orang laki-laki yang tadi hadir yang bertanya-tanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya, itu tidak lain tidak bukan adalah malaikat Jibril. Dia malaikat Jibril datang kepada kalian semua karena ingin mengajarkan kepada kalian semua tentang beberapa perihal agama kalian semua. Bon, paham ya? Bon niku satu, Pak. Niku satu. Kalau ringkaskan biar ini nanti sampai selesai ke ayat 90 pinten niku 97 nggih. Kalau ringkaskan niki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, justru tidak bisa ternalar kalau yang namanya malaikat itu dijadikan seorang rasul atau seorang utusan. Iku malah bahaya. Lek sampai menungso sing didadekno utusan oleh Allah Ta'ala adalah dari golongan para malaikat, itu malah seakan menungsoni. Seakannya apa? Pertama,
Seperti yang didhawuhkan oleh Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tujuan seorang rasulnya Allah Ta'ala, utusannya Allah Ta'ala itu agar menjadi yang namanya sebuah uswah. Uswatun hasanah, menjadi contoh yang baik. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan seorang rasul kepada seluruh para manusia. Itu tujuannya tidak lain tidak bukan agar dijadikan sosok public figure yang menjadi panutan yang baik. Yes. Maka tengriki tinggi akan wabillah kaifa tatimu hadil uswah. Ya. Wa kaifa yaktadi annasu biha in kana rasul. Bayangnya Pak, bagaimana mungkin manusia akan bisa mengikuti atau menjadikan para malaikat itu sebagai public figure panutan yang baik. Ya, nopo kok bisa ngoten? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaken. Kalau ringkaskan seperti ini, far rasulu inja'a malakan fa innal uswata la tatimmu bihi. Karena sesungguhnya andaikan yang namanya rasul itu datang dalam keadaan dari golongannya para malaikat, maka tidak bisa sempurna makna uswatun hasanah. Makna contoh yang baik itu tidak bisa sempurna. Nyapa kok seperti itu? Fa inna amrana bi syai'in wa da'ana ila an naf'alana mislahu fasawfa nahtaju alaihi. Kaifa wa anta malakun la syahwata alaka la ta'kul wa la tashrab wa la tatanakahu wa la tatanasalu in hadhil awamir tunasibuka anta amanahnu fala naqdir alaiha. Lain awak dhewe seperti yang kita ketahui bahwa para malaikat itu beda dengan para manusia. Lek malaikat Pak, kui orang mangan. Malaikat itu nggak punya syahwat. Orang mangan, orang ngombe, orang rabi, orang mana. Kalau ini dijadikan sebagai hujjah, dijadikan sebagai uswatun hasanah, yang ada kita malah keberatan. Adik kata Isa, gak mangan, gak ngombe, gak rabi. Karena memang tabiatnya berbeda. Jadi alasannya justru seperti yang sudah disebutkan oleh Syekh Mutawal Asy'arawi, alasan tidak makulnya napa namine kalau yang namanya rasul itu dari golongan para malaikat itu dua. Gak matuk lek sampai justru mereka itu menuntut bahwa golongan rasul itu dari golongan napa para malaikat. Itu gak matuknya karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena yang namanya seorang rasul itu harus segolongan dengan orang-orang yang menjadi sasaran penyampaian risalah. Karena kalau tidak seperti itu, yang namanya penyampaian sebuah risalah itu butuh yang namanya diskusi, saling ngobrol dan saling memahami. Dan butuh untuk yang namanya melihat. Sedangkan kalau yang diutus itu seorang rasul, kita para manusia yang pertama gak iso melihat, marang gak bisa berdiskusi, juga gak bisa memahami terhadap golongannya para malaikat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, yang namanya rasul, yang namanya utusannya Allah Ta'ala itu fungsinya adalah menjadi uswatun hasanah, panutan yang baik. Nah, kalau panutannya itu sesama manusia seperti yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, ya, faman rohiba'an sunnati falaisa minni. Jadi Kanjeng Nabi ini seperti dikatakan tentang hadis-hadis bahwa Kanjeng Nabi itu yo dahar, yo sare, yo rabi, ya, yo simah. Kanjeng Nabi juga memiliki al-a'radul basyariyah, cara dalam bahasanya kitab tauhidnya. Kanjeng Nabi memiliki watak-watak kemanusiawian berupa makan, minum, ya, simah, menikah maksudnya. Maka sama, kita bisa menjadikan baginda Nabi itu sebagai sosok public figure karena tabiatnya sama.
Nah, tapi bayangkan kalau justru malaikat yang menjadi sosok rasul untuk kita semua, seperti yang menjadi keinginannya orang-orang kafir itu, maka yang ada justru kita akan berhujjah atas para malaikat. Napa? Berhujjah atas para malaikat. Kampane ngomong kok awak dhewe nyeneni nang para malaikat. Lah aku mbok ngongkon nyuntuh awakmu, lah awakmu gak duwe syahwat. Ora atik mangan, ora atik ngombe, ora atik rabi, lek awak dhewe gak iso, awak dhewe menungso. Pun itu alasan yang kedua kenapa napa tidak mungkin, tidak cocok yang namanya golongan malaikat itu menjadi rasul untuk para manusia. Kon itu dua alasan yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Pun sekarang kita beranjak ke ayat yang 96. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita ringkes mawon ngoten. Teng riku dingtikaken teng ayat 96. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Qul, ucapkan wahai Muhammad, kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah Ta'ala yang menjadi saksi antara diriku dan di antara kalian semua. Ay ala sidqi, yakni saksi atas kebenaranku. Wis cukup Pak, Allah Ta'ala yang menjadi saksi. Salis mentok wong kafir ra kena dikandani. Ya. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira ay aliman bi bawatinihim wa dhahirihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha tahu terhadap para hambanya, yakni perkara yang zahir dan perkara yang batin dari para hambanya. Pun ini jawaban sing mentok. Asale ngaten Allah Ta'ala itu dalam menjawab, dalam mengulangi bahasanya, mengajarkan jawaban kepada baginda Nabi. Pertama, baginda Nabi ini disuruh menggunakan jawaban-jawaban yang rasional, cara bahasanya yang masuk akal. Ya seperti itu tadi, bahwa oleh malaikat nggak dadine ya koyo ngene kumang, ora cocok, ora satu jenis. Dan juga yang ada justru kalau dijadikan uswatun hasanah, menungso sing iso malah ora sanggup. Jadi pertama jawabannya sudah rasional, sudah masuk akal. Nah sekarang terakhir, lek wong-wong ngono kuwi wis ra kena dijawab dengan jawaban yang rasional, cukup ucapkan wahai Muhammad kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah Ta'ala sebagai saksi antara diriku dan di antara kalian semua atas kebenaranku. Wis cukup, pokoknya Gusti Allah sing nekseni sebagai kebenaranku, ya, atas kebenaranku, itu sudah cukup. Kenapa kok Allah Ta'ala memerintahkan baginda Nabi menjawab dengan model seperti ini? Yakni ayaratkan ala maktarahu minal ayat wa ala tiradim ala basyariyatir rasul kafa billahi syahida. Yakni ayat ini digunakan untuk menjawab atas apa yang mereka terus proteskan. Ya, mereka protes terhadap ayat-ayat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi dan jawaban atas iktiratnya mereka, tindakan menentangnya mereka atas kemanusiawiannya baginda Nabi. Kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukup Allah Ta'ala yang jadi saksi antara diriku dan kalian semua. Wasyahid innama yutlaqu lisyahadah fi qadiyatin ma. Tang riki ting dikaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fi qadiyatin ma. Yang namanya syahid, yang menjadi saksi, itu digunakan untuk menjadi saksi dalam permasalahan apapun. Nah sekarang jadi pertanyaan, famal qadiyatu huna, sedangkan dalam permasalahan kita ini apa? Sehingga kok Kanjeng Nabi ini disuruh untuk menjawab dengan jawaban bahwa Allah Ta'ala lah yang sudah cukup untuk menjadi saksi. Al-qadiyatu huwa qadiyatu ta'annutil kufari ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang terjadi pada ayat ini dengan yang ayat-ayat yang sebelumnya adalah ta'annutul kufar. Orang-orang kafir itu selalu mempersulit. Jadi bukan kok bertanya
bukan kok napa namine istilahnya meminta sebuah ayat dengan tujuan kalau mereka dituruti itu iman, mboten. Tapi memang tujuan mereka seperti itu adalah emang mempersulit. Ta'annud niku mempersulit. Li'annahum talabu minhu ma laisa fi wus'ihi, karena mereka orang kafir itu selalu meminta terhadap baginda Nabi apa-apa yang tidak baginda Nabi mampui. Ya, maknanya kan sampun dingendikaken kul innama ana basyarum mislukum. Atau kalau dalam ayat yang kemarin ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahasane ya Allah ya Rabbi ya Karim di ayat yang 93 nih lho, bahasane ayate hal kuntu illa basyarar rasul. Aku mek gur manusia biasa yang dijadikan seorang rasul. Tapi tuntutane wong kafir koyo-koyo ndadekno Kanjeng Nabi ku kudu memiliki kemampuan Tuhan. Paham? Wis, mulane niku jawaban. War rasul la yakni al muta'annitun fi syai'. Dan baginda Nabi itu enggak terlalu memperdulikan orang-orang yang muta'annitun, yang tujuan mereka bertanya, yang tujuan mereka meminta itu hanya untuk mempersulit. Ngoten lho. Lianna amrohu ma'a rabbih azza wa jalla. Karena itu gak usah diurusi wong muta'annitun. Paham ya? Mulane awak dhewe iku ya padha, Pak. Kalau kita berdiskusi dengan seseorang, itu juga kita lihat kalau orang yang kita ajak berdiskusi itu justru memang merupakan orang-orang yang ingin mencari kebenaran, ya kita ladeni. Tapi kalau orang-orang ini yang bukan mencari sebuah kebenaran hanya untuk mempersulit, ya ora usah dilatih. Pun mulane oleh karena itu Allah Taala ngendika kafa billahi syahida. Cukup Allah Taala yang menjadi saksi. Mulane teng mriki dawuhnya Syekh Mutar Asy'ari fa in kanat syahadatu syahid fi hawaditsid dunya taqumu 'alal ikhbari bima hadas wa 'alaiha yatarattabu al-hukmu fa inna syahadatal haqqi subhanahu ta'ni anhu ta'ala asyahid alladhi ra'a wal hakim alladhi yahkum wassalatati at-tanfidiyati allati tanfud. Bayang nih Pak, bayang nih. Maka kalau yang namanya saksi dalam urusan duniawi saja itu sudah memberikan dampak hukum yang besar, seperti yang kamu tahu di majelis-majelis hukum itu ya, majelis-majelis persidangan itu loh. Kalau yang namanya saksi dalam urusan duniawi saja, saksi-saksi biasa itu memberikan dampak hukum yang sangat besar. Maka bagaimana perasaan kamu jika yang menjadi saksi adalah Allah Ta'ala atas kebenarannya baginda Nabi, bahwa Allah Ta'ala lah yang menjadi saksi bahwa atas kebenarannya baginda Nabi, dan Allah Ta'ala lah yang menjadi hakim, dan Allah Ta'ala lah yang memiliki untuk perealisasian segala hal. Allah Ta'ala mampu merealisasikan segala hal. Tentu itu sudah sangat cukup, bahkan di atas cukup. Lidzalika qala kafa billahi syahida fa huwa kafika hadzal amra. Alasane napa kok cukup Allah Ta'ala saja? Li'annahu kana bi ibadihi khabiran ya'lamu khafayahu wa yattali ala nawayahum wa ra'i hadza ta'anud basiran la yakhfa 'alaihi syai'un min amri. Karena Allah Ta'ala niku napa maha mengetahui, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Karena Allah Ta'ala maha tahu terhadap yang zahir dan juga yang batin daripada para hambanya. Iki senengane tujuane mek mempersulit, ora gur kepingin iman, iki piye, Allah Ta'ala maha tahu. Dan sekaligus dengan bahasa innahu kana khabiran basira itu merupakan sebuah ancaman. Itu merupakan sebuah ancaman. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu merupakan ancaman tapi secara tersirat ya Pak. Tersirat, bukan tersurat. Tersirat. Artinya apa? Kalau kamu mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui terhadap yang zahir dan juga yang batin dari seorang manusia, niscaya hendaknya manusia itu berhati-hati tentang apa yang ia simpan di dalam hatinya.
senengane orang-orang kafir ini cuma mempersulit saja, cuma ta'annud saja. Hati-hati, Allah Ta'ala maha tahu terhadap apa yang kau niatkan di dalam hati. Jadi ini merupakan sekaligus ancaman yang secara tersirat dari ayat. Bon, saat ini yang juga tidak kalah seru dari ayat 97-nya nih. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summam ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Surat Al-Isra ayat 97 niki, niki ayat yang termasuk ayat yang agung juga niki. Dan niki ngendikaken kita muroti yang tafsir Jalalainnya dia. Teng tafsir Jalalain ini ngendikaken mayyah wa mayyahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, niscaya fahuwal muhtad, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a ayyahdunahum min dunihi. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka engkau niki sira Muhammad, maka engkau Muhammad tidak akan menemukan baginya para kekasih yang bisa menunjukkannya dari selain Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim, dan kami akan menggiring mereka, dan saya Allah akan menggiring mereka di hari kiamat ay masyina ala wujuhim, dalam keadaan mereka berjalan di atas wajahnya mereka. Mereka ngeri ya. Melakune itu nggawe wajah. Melakune itu pakai muka, pakai wajah. Yawwabuk mawasumma, dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli, dalam keadaan bisu, ya, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Ma'wahum jahannam, yang mana tempatnya mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat ay sakana lahabuha zidnahum sa'ira. Ay talahuban washti'alan, ketika tiap kali neraka jahanam itu apinya yang mulat-mulat, bahasa Indonesia mulat-mulat iki apa? Ketika api jahanam itu mulai terdiam mulat-mulatnya, niscaya akan kami tambahkan kepada neraka jahanam, kepada mereka yang namanya api tersebut akan semakin membara. Gampangane ngomong, neraka jahanam itu terkadang itu khobat aisakana lahabuha, membaranya itu terkadang voltasenya turun. Kenapa? Voltase membaranya api neraka jahanam itu ketika turun maka akan dinaikkan lagi oleh Allah Ta'ala. Pun itu secara garis besarnya. Pun awade sekarang bahas malih niki. May yahdillahu fawwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Barang siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, niscaya engkau Muhammad tidak akan menemukan bagi mereka orang-orang yang menjadi kekasih yang bisa menunjukkan mereka dari selainnya Allah Ta'ala. Artinya ya nopo sih? Niki bolak-balik dielingno kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Maksud daripada orang yang diberi petunjuk dan orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala. Kowe ojo sampai salah paham. Kamu jangan sampai salah paham bahwa berarti Allah Ta'ala menunjukkan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki dan menyesatkan kepada orang yang Allah Ta'ala kehendaki, berarti Allah Ta'ala menyesatkan. Jangan salah paham. Ini wis bolak-balik dihaturkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi
beliau bolak-balik dawuh, beliau dawuh napa? Sabaqa angkulna, wis bolak-balik tak omong. Annal hidayah nau'ani. Sing jenenge hidayah niku ada dua. Yang pertama napa? Hidayatul dilalah al-mutlaqah, yaitu hidayah yang berupa menunjukkan secara mutlak, maka wallati takunu li jami'il khalqi al-mu'min wal kafir. Maka hidayah mutlak Allah Ta'ala menunjukkan secara mutlak ini sudah Allah Ta'ala berikan kepada semua orang, semua makhluk, baik orang yang iman ataupun orang yang kafir. Napa faqad dalla Allahu al-mu'mina wal kafir ala tariqi al-mustaqim wa bayyanahu lahum wa arsyadahum ilaihi. Allah Ta'ala sudah menunjukkan kepada semua para makhluk, baik yang beriman ataupun yang kafir, telah Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang lurus, dan Allah Ta'ala jelaskan kepada mereka, dan Allah Ta'ala jelaskan sejelas-jelasnya. Paham ya? Dengan Al-Quran ini kan Allah Ta'ala sudah menunjukkan kepada para makhluk bahwa jangan kamu minum khamar, jangan kamu berzina, hendaknya kamu menyembah terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sudah Allah Ta'ala jelaskan sejelas-jelasnya kepada para makhluk. Ini namanya apa? Hidayah dilalah al-mutlaqah. Hidayah sebuah petunjuk yang namanya dilalah mutlaqah. Pun itu yang pertama. Allah Ta'ala ismari, Pak. Jangan dianggap kalimat menyesatkan itu berarti Allah Ta'ala menyesatkan, mboten boten. Salah. Jadi Allah Ta'ala niku sudah menunjukkan kepada seluruh para makhluk. Kabeh wis dikai hidayah. Kabeh wis dikai hidayah oleh Allah Ta'ala, tapi hidayah sing rupane dilalah mutlaqah. Ya. Yang nomor 2, wal ukhra hidayatut taufik wal ma'unah, yaitu Allah Ta'ala memberikan taufik dan juga pertolongan. Yakni napa? Setelah Allah Ta'ala niku menunjukkan terhadap dilalah mutlaqah dan diikuti oleh orang-orang yang mau mengikuti, maka Allah Ta'ala memberikan yang namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Jika bolak-balik dicontohna kali Syekh Mutawalli Asy'arawi, diibaratkan bagaikan tiang penunjuk jalan. Paham ora? Diibaratkan seperti tiang penunjuk jalan. Surabaya belok kanan, itu namanya dilalah mutlaqah. Hidayah yang sifatnya dilalah mutlaqah. Uang ku lek mengikuti petunjuk jalan Surabaya nganan, niscaya setelah dia mengikuti petunjuk jalan Surabaya nganan, dia terus, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang berupa hidayatut taufik wal ma'unah, berupa bisa sampai kepada tujuan. Tapi lek wis mulai dari awal, maka gampangane ngomong Gusti Allah niku wis ngekeki plang nang jalane menungso. Jalan yang lurus belok kanan, ojo belok kiri. Dengan Al-Qur'an, cara gampangane ngomong diumpamakan Al-Qur'an ini diumpamakan sing jenenge pelang penunjuk jalan kebenaran. Ya. Hidup melalui jalan kebenaran, pelangi rupane Al-Qur'an, disuruh belok kanan. Ojo belok kiri. Ini namanya hidayah dilalah mutlaqah. Allah Ta'ala sudah menunjukkan dilalah yang mutlak, hidayah dilalah yang mutlak kepada semua makhluk. Allah Ta'ala sudah menunjukkan, hendaknya kamu menyembah terhadap Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan penyipta alam semesta. Jangan kamu mabuk, jangan kamu berzina, jangan kamu berjudi, dan seterusnya. Itu cara ngono kan wis dadi plang dalan yang lurus. Maka barang siapa yang mengikuti plang jalan ini, petunjuk jalan ini, maka nanti akan mendapatkan hidayatut taufik wal ma'unah. Ya. Dia akan sampai kepada tujuan secara benar. Hanya bagaimana manusia ini menyikapi terhadap pelang penunjuk jalan. Lek ini percaya
Lek dekne percaya ya alhamdulillah, dekne bisa sampai kepada tujuan dengan benar. Lek ora percaya ya bakal dekne tersesat. Bolak-balik disampaikan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi. Contohnya nopo? Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka sesungguhnya telah kami beri hidayah kepada mereka, akan tetapi mereka kaum Samud lebih suka sebuah kebutaan daripada sebuah huda, sebuah petunjuk. Ini bukti bahwa kaum Samud ini satu contoh mawon bahwa kaum Samud itu sudah diberi hidayah sama Allah Ta'ala. Wa amma samudu fahadainahu. Allah Ta'ala niku sudah memberikan hidayah kepada kaum Samud. Tapi apa? Setelah mereka diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, yang ada adalah fastahabbul ama 'alal huda. Mereka justru lebih suka atas yang namanya sebuah kebutaan daripada sebuah petunjuk. Pun niku ngoten. Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran niku menghitabi Kanjeng Nabi dengan dua khitab tentang permasalahan yang namanya hidayah. Dalam satu ayat tengriku Kanjeng Nabi didhawuhi kalian Allah Ta'ala dengan bahasa innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang bisa menunjukkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Bon, itu satu. Dalam ayat lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad itu bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kan seolah-olah dua ayat ini bertentangan. Ayat yang pertama mengatakan bahwa Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah. Ayat yang kedua itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu artinya kalau digandengkan, kalau digabungkan, dicari benang merahnya, titik temunya adalah artinya Kanjeng Nabi pun itu juga sudah memberikan, mengusahakan, mengupayakan yang namanya hidayah yang berupa dilalah mutlaqah. Kanjeng Nabi sudah mengupayakan, Kanjeng Nabi sudah memberikan edukasi kepada semua orang. Ayo kalian semua menyembah terhadap Allah Ta'ala yang Maha Esa dan seterusnya. Itu namanya hidayah atau dilalah, hidayah dilalah mutlaqah. Itu arti daripada ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tapi Kanjeng Nabi tidak memiliki yang namanya hidayah. Napa? Hidayatut taufik wal ma'unah. Kanjeng Nabi gak iso Pak bisa moro-moro langsung menunjukkan kepada seorang para makhluk langsung menjadi iman dan gak bisa. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, "Fanafa'an Rasulillahi hidayatut taufik wal ma'unah ay li'annahu la yamlikuha." Maka Allah Ta'ala itu menafikan daripada Kanjeng Nabi yang namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Buat itu iling-ilingan tenanan. Jadi urusan hidayah sama tersesat itu bukan berangkat dari Allah Ta'ala yang tiba-tiba menyesatkan terhadap para makhluk, bukan. Tapi berangkatnya menungso iku mang melok plang petunjuk kehidupan apa ora. Ngono lho. Paham ora kowe? Pun niku pun bolak-balik dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Pun oleh karena itu tengeriku dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'ari, kesimpulannya idzan fal haqqu subhanahu wa ta'ala yahdi al jami' hidayata irsyadin wa bayanin wa dilalah. Kesimpulannya Allah Ta'ala itu sudah menunjukkan kepada semuanya secara total para makhluk ini sudah diberikan oleh Allah Ta'ala yang namanya hidayah petunjuk, tapi berupa hidayah irsyadin wa bayanin wa dilalah. Hidayah yang artinya sebuah pencerahan.
napa sebuah pencerahan. Cara gampangane ngomong sing tak contohna bolak-balik mang. Allah Ta'ala sudah memberikan pelang petunjuk jalan kebenaran, belok kanan, semisal itu. Tapi wa yahtassu man amana bi hidayatil ma'unati wat taufiq lil qiyam bi muqtadayatil manhaj. Tapi Allah Ta'ala hanya memberikan yang namanya hidayah, taufik dan juga ma'unahnya khusus kepada orang-orang yang mampu mengikuti terhadap pelang kehidupan itu tadi. Ya, anak wong wis ditunjukkan bahwa jalan kebenaran itu belok kanan. Ya, kalau dia belok kanan, ya dia mendapatkan yang namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Tapi kalau sudah dari awal dia sudah diberitahu hidayatul tilalahnya, disuruh belok kanan, dia malah belok kiri, ya jelas dia tidak akan mendapatkan yang namanya hidayatut taufik wal ma'unah. Niku kesimpulannya seperti itu. Lana pun bolak-balik seperti dikatakan kalian Allah Ta'ala walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwa. Adapun orang-orang yang mendapatkan petunjuk, niscaya Allah Ta'ala akan semakin menambahkan kepada mereka hidayah, sebuah petunjuk. Kamu Surabaya belok kanan, ya, nanti di jalan yang setelahnya pasti ada petunjuk lebih lagi. Rupane nopo bandara belok kiri, Wonokromo belok kanan, semisal mau seperti itu. Akan ada petunjuk-petunjuk yang lebih kalau kamu mengikuti petunjuk yang awal. Begitu juga sebaliknya, wallahu la yahdil qaumal dhalimin, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya, Allah Ta'ala tidak akan mau menunjukkan kepada orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berpaling daripada pelang petunjuk kehidupan. Nonton, wallahu la yahdil qaumal fasikin, juga Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan orang-orang yang fasik, artinya tidak menurut. Wis dikai pelang petunjuk nganan malah ngiri ya. Bukannya Allah Ta'ala yang tidak memberi hidayah, tapi memang dia yang tidak mengikuti petunjuk. Pun itu membahas masalah wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Sekarang bahas wa may yudlil. Bahkan nih endingnya seperti yang didauhakan kalian Syekh Mutal Asy'arawi, idzan bayyana al-haqqu subhanahu fi asalibil Qur'an man syaa hidayatahu. Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam lafaz-lafaznya Al-Qur'an orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya. Begitu juga selanjutnya, amma man asara al-kufra wa sammama alla yu'mina fa huwa wa sya'nuhu wa bal wa yazidu wallahu minal kufri wa yakhtimu ala qalbi. Adapun orang-orang yang lebih mengedepankan untuk kufur terhadap Allah Ta'ala, kufur untuk tidak beriman maksudnya, maka dia dibiarkan dengan kondisinya sendiri. Bahkan Allah Ta'ala akan menambahkan kepada dia sebuah kekufuran dan akan mengunci hatinya. Ya, kamane ngomong wis dikai petunjuk nganan, kok sik gak percaya kalau pelang nganan yo karep-karepmu kono. Malah kadang mesisan jare wong sing nunjukno, "Ya wis kono mesisan, ngiri kono nek gak percaya." Kan biasanya ngono ya. Kalau ada orang gak percaya sik ngomongkele mesisan di kono. Wis ngiri-ngiri kono, ya bener-bener karepmu kono ngiri yo. Ana Allah Ta'ala ngendika, "Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami membiarkan mereka di dalam tindakan lacut mereka, dalam keadaan mereka penuh dengan kebingungan. Pun niku ngoten. Niku maksud daripada wa may yudlil fala tajida lahum auliya'a min duni. Pun sekarang kita lanjutkan memahami yang namanya makna isim mausul dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari. Man itu kan termasuk isim mausul. Man itu termasuk isim mausul yang mana maknanya man itu alladzi, dan man itu bisa digunakan untuk mufrad, tasniyah, jamak, laki-laki dan perempuan.
Itu semua masuk menggunakan kalimat man. Yes. Dan kamu harus bisa memahami ini loh, betapa indahnya lafaz Al-Qur'an. Karena nopo? Yang ada di dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu Allah Ta'ala mufradkan. Dan may yahdillahu fahuwal muhtad. Fahuwa ini kan baliknya nang man. Ini kan lafadznya berarti dianggap mufrad. Ya kan? Sedangkan ketika untuk orang-orang yang tersesat, wa may yudlil falang tajida lahum. Lafadznya menggunakan lahum, tidak menggunakan lahu. Tidak menggunakan mufrad tapi menggunakan jamak. Lan apa hikmahnya? Gusti Allah lek nang orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu pakai mufrad. Fahuwa. Tapi kok orang-orang yang tersesat wa may yudlil falang tajida lahum auliya amin duni. Wa nahsyuruhum, semuanya dijamakkan. Apa? Itu hikmahnya Allah Ta'ala kok seperti itu. Kenapa kok gak diseragamkan saja? Orang-orang yang tersesat pun dimufradkan juga bahasanya wa may yudlil falang tajida lahu. Kenapa gak dimufradkan biar seragam semua? Atau yang awal juga dijamakkan juga. Kenapa nggak diseragamkan? Ini dijawab sama Syekh Al-Syarah. Masya Allah sekali. Beliau bisa mampu memahami itu lebih dalam. Mulakno beliau dawuh naqul li'annahu la hadha lafdhaman fa afrada al-ula wa la hadha ma tutlaqu alaihi man fajama'a ats-tsaniyah. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya min duni. Ini kenapa kok yang untuk orang yang mendapatkan petunjuk itu malah dimufradkan, orang-orang yang tersesat itu bahasanya malah dijamakkan. Apa sirrinya, rahasianya, maknanya yang terdalam? Tanggal dikit ini akan wa huna malhadun daqiqun yajibu tadabburu. Ini ada sebuah redaksi yang sangat dalam sekali yang perlu kita angan-angani. Apa? Fil ihtida'i ja'a al-uslubu bisiwadil mufrad may yahdillahu fawal muhtad. Yang namanya mendapatkan petunjuk ke Allah Ta'ala gunakan redaksi mufrad. Man may yahdillahu fahuwa. Kalimatnya fahuwa. Alasannya nopo? Li anna lil ihtida'i sabilan wahidan huwa manhajullahi wa siratuhu al-mustaqim. Karena yang namanya sebuah petunjuk dan mendapatkan petunjuk itu jalannya cuma satu, tiada lain, yaitu nopo? Manhajnya Allah Ta'ala dan jalannya yang lurus. Paham barawi? Falil hidayati tariqun wahidun awdahaha Rasulullah biqaulihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ini dawuh kanjeng Nabi. Maka yang namanya petunjuk ini jalannya adalah satu seperti yang didawuhkan oleh baginda Nabi. Beliau dawuh la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan ada bisa beriman atau beriman secara sempurna satu dari kalian semua sampai dia bisa hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Wong ora bakal iso iman secara sempurna. Wong gak bisa iman secara total kalau dia tidak bisa menundukkan hawa nafsunya agar sesuai dengan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Wis. Itu satu. Yang nomor dua, amma fid dhalali faja'a al uslubu bisihatil jam'i rupane falang tajida lahum awliya. Adapun dalam urusan kesesatan itu kenapa kok lafadznya itu dijamakkan dengan bahasa falang tajida lahum? Kenapa bahasanya bukan lahu tapi lahum, pakai bahasa jamak? Alasannya adalah li anna turuqad dhalali muta'addidatun wa manajiduhu wa manahijuhu mukhtalifatun
falid dhalali alfu tariqin. Paham ya? Karena sing jenenge kesesatan iku punya 1000 jalan. Lek sesat e Pak 1000 jalan. Banyak kowe melok dalan iki dalan iku. Akeh dalan kesesatan iku akeh. Melakno iku mang dijamakno. Mulane sing ngendikaken teng surat Al-An'am surat 153 wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian semua mengikuti as-subul, banyak jalan ya, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga menyebabkan kalian semua itu tersesat daripada jalannya. Paham Borawi? Ini surat Al-An'am ini. Jadi sirati hadza mustaqim, jalanku, jalannya Allah Ta'ala ini satu, lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti beberapa jalan. Beberapa jalan-jalan kesesatan. Mulane bahasa ini lek jalan kesesatan dijamakkan sama Allah Ta'ala dengan bahasa subul. Tapi kalau jalan yang lurus itu dimufradkan dengan bahasa sirati mustaqim. Oh, kesimpulannya ya nopo, masya Allah, mulana sampai tengah dikit tinggi akan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma qara'a hadhil ayah khatta lis sahabati khattan mustaqiman wa khatta haulahu khututan muta'arrijatan summa asyara ila al-khatti al-mustaqim wa qala hadza ma ana alaihi wa ashabi. Ketika Kanjeng Nabi ya membaca ayat ini, ayat surat Al-Isra ayat 97 niki didhawuhaken teng mriku Kanjeng Nabi sampai napa bahasanya, menggaris dengan satu garisan yang lurus seret dan beberapa wa khatta haulahu khututan muta'arrijatan. Dan Kanjeng Nabi niku menggaris dengan garis yang melenceng-melenceng di sampingnya satu garis yang lurus itu tadi. Paham? Jadi Kanjeng Nabi seret lurus satu dan di sampingnya kanan kirinya itu menggambar ya garis-garis yang menggok-menggok. Banyak, enggak cuma satu, menggok-menggok. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh seraya menunjuk kepada jalan garis yang lurus itu tadi, hadza ma ana alaihi wa ashabi, inilah yang menjadi jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus inilah suatu hal yang ya Allah, hadza ma ana alaihi wa ashabi, ini garis yang lurus ini merupakan garis yang menjadi jalan yang aku tapaki dan juga para sahabatku. Bayangin niki sing didawakan kalian mulakno seperti yang didawakan oleh Syekh Mutal Asy'arawi, lil hidayati tariqun wahidun walid dhalali alfu madhabin wa alfu manhajin. Pokoknya urusan hidayah itu satu. Kalau kesesatan itu punya 1000 jalan. Oh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tak ringkas nih, cah, ikut dumari aja, penak. Tapi sini sih puannya, pun sampun ngapa. Ini pembahasannya. Wa min huna tattabihu tauqifiyatul Qur'an haitsu diqqatul ada'i al-ilahi allati wada'at kull harfin fi mawdi'ihi. Dawuhnya Syekh bayangne ini lho, bayangne lek kamu iso angen-angen koyo ngene iki jerone, kamu akan paham bahwa Al-Qur'an ini memang merupakan langsung dari Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala bisa meletakkan setiap huruf pada posisinya dan memiliki makna yang terdalam secara sendiri. Paham ya? Nganti iki mufrad iki jamak mek beda mim ngono beda kabeh maknane. Pun nggih, teng niku niki dados mandeke dugi falan tajidalahum auliya min duni. Bejeng mulai wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim ilahuna wallahu a'lam bissawab.